Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran psikologi perkembangan dewasa ini secara daring bersama-sama. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Vina Dartina Esos MPD MIKOM City selaku pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa serta teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alina Aulia Azhar selaku moderator dan presentator 2, serta bersama rekan saya yaitu Maida Khairunisa sebagai presentator pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait materi tentang perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Untuk itu, kita langsung saja ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Maida. Padanya dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja dengan latar belakang. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita ini harus mempelajari, kemudian memahami mengenai perkembangan kognitif di dewasa akhir gitu ya, teman-teman. Nah, pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan bantuan dari dalam maupun luar dirinya sendiri. Bantuan dari luar itu meliputi pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan bimbingan dari orang lain, sedangkan bantuan dari dalam yaitu perkembangan yang berhubungan dengan dirinya sendiri seperti pertumbuhan fisik maupun mental. Nah, ketika manusia sudah dapat memilih dan menilai apa yang telah dianggapnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain, pada masa ini pada masa inilah manusia itu telah memiliki kematangan dalam dirinya. Nah, kematangan dalam pertumbuhan inilah yang disebut dengan dewasa. Kemudian, di sini ada definisi perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Nah, dewasa akhir, teman-teman, itu merupakan tahap terakhir dari masa perkembangan manusia. Menurut Santrok, pada tahun 2005, masa ini dimulai ketika individu itu memasuki usia 60 tahun ke atas. Sebagaimana tahap perkembangan sebelumnya, individu dewasa akhir juga masih menunjukkan adanya perkembangan serta perubahan. Dan menurut Santrok juga, perubahan yang terjadi pada individu dewasa akhir itu antara lain perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Perubahan fisik itu ditandai dengan menurunnya fungsi-fungsi biologis yang kemudian dapat mengarah ke timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, dapat disimpulkan bahwa dewasa akhir itu merupakan perkembangan yang terakhir gitu ya, yang masa perkembangan manusia tahap terakhir gitu ya, dimana masa ini dimulai pada usia 60 tahun ke atas, kemudian menunjukkan adanya perkembangan serta perubahan gitu ya yang signifikan, tidak hanya perubahan fisik tetapi kognitif serta sosio-emosionalnya, kemudian di mana perubahan ini mengarahnya kepada timbulnya berbagai macam penyakit gitu ya. Kita juga bisa lihat dari sisi kognitifnya gitu ya, bahwa kemampuan berpikir dan mengingat juga bisa mengalami penurunan, sehingga meskipun pengalaman hidup yang dimiliki itu justru semakin banyak gitu. Sedangkan secara sosial dan emosional, individu ini biasanya menjadi lebih bijaksana dalam mengelola perasaan dan hubungan dengan orang lain pada perkembangan kognitif lansia ini. Nah, setelah kita tahu nih definisi kognitif pada orang lanjut usia itu seperti apa, kita masuk kepada fungsinya. Fungsi kognitif pada lansia itu seperti apa? Nah, di sini fungsi kognitif pada orang lanjut usia itu dibagi dalam 5 pokok bahasan, teman-teman. Yang pertama itu ada multidimensionalitas dan multidireksionalitas, kemudian ada pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, ada gunakanlah atau Anda akan kehilangan, ada pelatihan keterampilan kognitif, ada neuroscience kognitif, dan proses menjadi tua. Nah, pada fungsi yang pertama itu ada multidimensionalitas dan multidireksionalitas.
Nah, kognisi itu kan bersifat multidimensional. Artinya, terdapat beberapa dimensi kognisi yang mengalami kemunduran seiring dengan bertambahnya usia, teman-teman. Seperti yang Santrok bilang pada tahun 2012, pada beberapa orang lanjut usia, dimensi ini mungkin tetap stabil atau bahkan mengalami kemajuan, teman-teman. Nah, dimensinya itu apa aja sih? Pertama, ada mekanikal dan pragmatika kognitif. Kita bahas satu-satu. Nah, ini ada mekanika kognitif, di mana mekanika kognitif adalah kemampuan dasar otak dalam bekerja seperti kecepatan berpikir, kemudian konsentrasi, dan daya ingat. Nah, pada lansia, kemampuan ini tuh biasanya mengalami penurunan, teman-teman. Contoh deh, biasanya lansia itu bisa lebih lambat dalam memproses informasi atau lebih mudah lupa dibandingkan saat muda gitu ya. Nah, penurunan ini wajar karena berkaitan dengan perubahan biologis pada otak. Dan misalnya nih, ketika kita berbicara dengan orang lanjut usia seperti usia nenek-nenek kita kan ya, 60 ke atas, ketika kita ngobrol, respon beliau tuh kayak harus butuh waktu yang lama untuk memproses informasi tersebut gitu ya. Uh, Tidak halnya, beda halnya seperti kita bertanya kepada orang yang masih muda, mereka mungkin langsung paham gitu ya. Nah, sedangkan lansia ini uh, lebih butuh waktu yang lama untuk memproses informasi gitu ya, sehingga ini tuh penurunan ini tuh berkaitan dengan perubahan biologis pada otak. Nah, selain mekanika kognitif, ada juga pragmatika kognitif. Nah, apa bedanya gitu ya? Nah, pragmatika kognitif itu adalah kemampuan menggunakan pikiran secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Pada lansia, kemampuan ini tuh seringkali tetap baik atau bahkan meningkat karena didukung oleh pengalaman hidup yang panjang. Bisa kita ambil contoh, lansia itu mungkin lebih lambat berpikir. Nah, ini lebih kepada mekanika kognitif. Mekanika kognitifnya, lansia itu mungkin lebih lambat untuk berpikir, seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Tetapi, pragmatika kognitifnya, atau kemampuan menggunakan pikiran secara praktisnya untuk kehidupan sehari-hari, lebih bijak memberi nasihat saat ada konflik keluarga. Nah, sehingga misalnya ada seorang nenek gitu ya bisa lupa hal kecil, tapi tahu nih cara menenangkan cucunya yang sedang menangis itu seperti apa gitu. Yang kedua, ada kecepatan pemrosesan, di mana ini adalah seberapa cepat seseorang itu memahami dan merespon informasi. Nah, pada dewasa akhir, kecepatan ini tuh cenderung melambat, teman-teman. Sehingga mereka tuh membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir atau mengambil keputusan. Seperti yang udah saya tadi jelaskan itu ya, bahwa kecepatan pemerasannya tuh lebih lama, lebih butuh waktu yang lama untuk berpikir dan mengambil keputusan. Contohnya, misalnya kita saat ingin bertanya mendadak deh kepada seorang nenek atau kakek itu ya, lansia tuh sering diam dulu sebentar gitu ya sebelum menjawab tuh karena butuh waktu yang lebih lama gitu. Apa ya yang dimaksud anak ini tanya tuh gitu ya. Oh, diam dulu berpikir bagaimana gitu ya. Udah tahu, oh iya ini jawabannya, baru mengeluarkan jawabannya gitu ya. Karena membutuhkan uh, waktu yang lebih lama gitu, kecepatan pemerasan pemer pem rasanya tuh lebih menurun gitu, lebih lambat. Nah, yang ketiga itu ada tensi atau perhatian. Di sini, tensi ini kemampuan untuk fokus pada suatu hal. Pada usia lanjut, kemampuan fokus itu bisa menurun, teman-teman. Terutama jika ada banyaknya rangsangan sekaligus, sehingga lansia itu lebih mudah terdistraksi gitu ya. Contohnya nih, nenek saya sendiri gitu ya, karena beliau tuh suka banget nonton TV gitu ya, sehingga kalau nonton TV itu harus fokus gitu ya, harus benar-benar fokus. Nah, ketika ada misalnya ibu saya dan adik saya gitu ngobrol dekat nenek saya yang sedang
menonton TV, maka beliau tuh mudah terdistraksi gitu karena ada rangsangan yang lagi dua individu yang sedang mengobrol, maka menjadi fokusnya tuh hilang. Jadi fokusnya tuh mudah terdistraksi gitu dengan obrolan tersebut, sehingga ketika dia uh, ketika dia mau menonton TV tuh karena ada gangguan ini dia marah gitu ya kepada ibu saya dan adik saya karena berisik gitu ya, tidak fokus nonton TV-nya karena usia lanjut tuh mudah terdistraksi, perhatiannya tuh mudah terpecah belah gitu. Nah, yang keempat itu ada memori. Nah, memori di sini berkaitan dengan kemampuan mengingat informasi, teman-teman. Pada dewasa akhir, memori jangka pendek itu biasanya lebih mudah terganggu. Misalnya lupa nama atau lupa meletakkan barang gitu ya. Namun beda halnya dengan memori jangka panjang. Nah, ini tuh seringkali masih cukup baik, teman-teman. Makanya nih, contoh misalnya ada kakek saya, karena kan beliau sudah lanjut usia gitu ya. Jadi penglihatannya juga cara kerjanya udah mulai menurun sehingga membutuhkan kacamata gitu ya. Ketika beliau meletakkan kacamata sembarangan di mana saja, gampang lupa, teman-teman. Nah, sedangkan kalau beliau lagi ngobrol gitu ya dengan anak-anaknya, tapi masih ingat gitu ketika menceritakan masa mudanya itu seperti apa, padahal kan kejadiannya tuh puluhan tahun lalu gitu ya, tetapi masih ingat gitu, memori jangka panjangnya tuh seringkali masih cukup baik gitu. Beda halnya dengan meletakkan kacamata tadi yang memori jangka pendeknya tuh mulai lebih mudah terganggu. Nah, yang kelima itu ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, lansia itu sering mengandalkan pengalaman hidup, teman-teman. Walaupun proses berpikirnya itu lebih lambat, sehingga keputusan yang diambil itu seringkali lebih matang dan bijaksana. Nah, contohnya nih ketika kan kebanyakan orang tua tuh mempertimbangkan berdasarkan pengalaman gitu ya ketika mengambil keputusan, sehingga mereka tuh lebih bijak dan lebih matang lagi dalam mengambil keputusan tersebut karena pengalamannya juga yang banyak kan, sehingga itu yang mendukung mereka itu mempertimbangkan lagi gitu dengan pengalaman sebelumnya daripada terburu-buru. Yang keenam itu ada kearifan, di mana ini merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memahami kehidupan. Pada lansia, kearifan justru bisa meningkat karena pengalaman hidup yang panjang, teman-teman. Seringkali ya kita lihat bahwa orang-orang 60 tahun ke atas itu ya, seumuran nenek kakek saya, itu sering memberi nasihat yang menenangkan dan bijak gitu ya, karena sudah banyak mengalami berbagai situasi hidup, sehingga ketika anak-anaknya ingin melangkah lebih jauh, mereka tuh suka memberi nasihat terlebih dahulu sehingga tidak salah langkah gitu, karena kan mereka sudah banyak mengalami berbagai situasi hidup, sulitnya, bahagianya gitu. Fungsi kognitif pada usia lanjut gitu ya. Yang kedua itu ada pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Nah, kemampuan berpikir lansia itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang hidupnya itu seperti apa, teman-teman. Lansia yang sejak muda sudah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang melibatkan berpikir, serta kondisi kesehatan yang baik, itu biasanya memiliki fungsi kognitif yang lebih terjaga di usia tua gitu ya. Nah, beda halnya dibandingkan dengan lansia yang sejak mudanya tuh tidak memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian pekerjaannya yang biasa saja gitu ya, memerlukan otot saja, tidak melibatkan pikiran, kemudian kondisi kesehatannya sudah mulai terganggu di usia muda, maka fungsi kognitifnya di dewasa akhir ini akan terganggu, akan menurun gitu drastis, teman-teman. Contohnya saja ya, kita beri contoh seorang pensiunan guru gitu ya.
Dimana kan guru itu waktu selama bekerja dia tuh terbiasa membaca, kemudian berdiskusi dengan anak didiknya, sehingga cenderung lebih lancar berbicara dan berpikir gitu dibandingkan dengan lansia yang jarang menggunakan kemampuan berpikirnya dan sering sakit-sakitan. Yang ketiga itu ada gunakan atau kehilangan, use it or lost it. Nah, kemampuan kognitif itu akan tetap terjaga jika seiring digunakan, teman-teman. Tetapi akan menurun jika jarang dilatih. Otak bekerja seperti otot kan, tapi kalau tidak digunakan itu kemampuannya melemah. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan atau kemampuan kognitif kita itu terjaga jika sering digunakan, jika sering dilatih. Maka kalau kita jarang melatih kognitif tersebut, otak tersebut, maka kemampuannya tuh akan melemah gitu. Contohnya nih, ketika ada seseorang gitu ya, dewasa akhir yang jarang banget diajak ngobrol atau berpikir, bisa lebih cepat lupa. Sebaliknya, kalau seseorang di dewasa akhir ini sering diajak berdiskusi, bercerita, atau memecahkan masalah ringan, itu cenderung lebih tajam daya pikirnya. Sebagai contoh ya, aku tuh berkunjung ke perpustakaan di Jatinangor. Nah, perpustakaan tersebut pemiliknya itu adalah seorang bapak-bapak usianya 60 tahun ke atas gitu, teman-teman. Sudah masuknya kepada dewasa akhir. Nah, karena beliau itu ketika mudanya gitu ya sering berdiskusi dengan orang-orang hebat, kemudian mengkoleksi buku, sering membaca, itu kan maka mempengaruhi kepada di masa tuanya seperti sekarang, seperti yang bertemu dengan saya gitu ya, seorang bapak-bapak yang mempunyai koleksi buku yang sangat banyak sehingga membuat perpustakaan dan berbagi kepada anak muda. Ketika sharing pun bahasanya tuh bahasa yang beretika, cukup dimengerti gitu ya. Kemudian memecahkan masalah ringan itu cenderung lebih tajam gitu ya daya pikirnya, sehingga karena beliau gitu dari mudanya sudah suka membaca, ketika sudah tua juga terus dilatih gitu ya membacanya, kemudian terus berlatih berdiskusi dengan anak-anak muda gitu ya yang menyukai buku mengenai hal apapun. Maka ketika beliau diajak berdiskusi, kemudian bercerita, kemudian sharing gitu ya mengenai pembicaraan hal-hal politik dan berbau pada bahasan buku gitu ya, itu cenderung lebih tajam daya pikirnya karena terus dilatih gitu sampai hingga sekarang gitu, teman-teman. Nah, yang keempat itu ada pelatihan keterampilan kognitif. Latihan mental secara sengaja itu dapat membantu mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan berpikir pada lansia. Walaupun usianya tuh bertambah, otak itu masih bisa dilatih, teman-teman. Nah, contohnya deh, ketika kita berkunjung nih kepada tempat atau rumah orang-orang lanjut usia, misalnya rumah singgah orang lanjut usia gitu ya, yang anak-anaknya sibuk bekerja, kemudian orang tua mereka dititipkan kepada rumah singgah gitu ya. Nah, di mana rumah singgah itu kenapa suka memfasilitasi adanya teka-teki silang di koran, kemudian buku-buku, kemudian difasilitasi mesin ketik atau permainan catur gitu ya. Itu kenapa mereka tuh rumah singgah untuk orang-orang tua itu yang lanjut usia, kenapa dikasih itu? Karena dengan mengisi teka-teki silang gitu, membaca buku, menulis, bermain catur, atau belajar menggunakan HP aja gitu ya, itu membantu melatih daya ingat mereka dan konsentrasi mereka gitu ya. Nah, pelatihan ini termasuk kepada pelatihan keterampilan kognitif, teman-teman. Yang kelima itu ada neuroscience kognitif.
Seiring bertambahnya usia, teman-teman, terjadi perubahan biologis pada otak, seperti berkurangnya jumlah sel saraf gitu ya, dan melambatnya kerja otak. Hal ini mempengaruhi kecepatan berpikir dan daya ingat. Contohnya misalnya orang dewasa akhir ini biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi baru gitu atau menjawab pertanyaan dibandingkan orang yang lebih muda, seperti yang tadi di awal aku sudah jelaskan gitu ya, bahwa seiring bertambahnya usia itu terjadi perubahan biologis pada otak. Jadi memerlukan waktu lebih lama lagi kan, karena berkurangnya jumlah sel saraf, kemudian melambatnya kerja otak gitu ya, sehingga itu mempengaruhi kepada kecepatan berpikir dan daya ingat, teman-teman. Nah, yang keenam itu ada proses menjadi tua. Nah, menua itu adalah proses alami yang tidak hanya membawa penurunan tetapi juga perkembangan pada aspek tertentu, teman-teman. Nah, walaupun ya beberapa kemampuan itu menurun, aspek kebijaksanaan dan pengendalian emosi itu sering meningkat. Nah, makanya kenapa contohnya seperti yang saya tadi di awal jelaskan, lansia itu mungkin mudah lupa hal-hal kecil seperti tadi lupa menyimpan kacamata, lupa nama gitu ya. Tetapi dalam menghadapi masalah hidup itu mereka lebih cenderung lebih sabar, tenang, bijaksana dibandingkan usia-usia muda, karena pengendalian proses menjadi tua tuh bukan hanya membawa penurunan tetapi kebijaksanaan, dalam aspek kebijaksanaan dan pengendalian emosi ini sering meningkat juga. Baik, selanjutnya perubahan bahasa pada masa dewasa akhir. Banyak orang lanjut usia mempertahankan atau meningkatkan pengetahuannya mengenai kata-kata dan makna kata menurut Burke dan Safto 2004. Meskipun demikian, di masa dewasa akhir, individu mulai menunjukkan beberapa kemunduran dalam berbahasa. Sebagai contoh, apabila orang lanjut usia mengalami masalah pendengaran, mereka dapat mengalami kesulitan untuk membedakan bunyi-bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Nah, jadi teman-teman, orang dewasa lanjut usia biasanya sering merasa kesulitan memahami pembicaraan kalau kondisi pendengarannya tuh kurang mendukung. Misalnya saat lawan bicara berbicara terlalu cepat, suasana di sekitar berisik, atau ketika tidak bisa melihat wajah orang yang sedang berbicara gitu. Contohnya seperti menelepon. Nah, terus kesulitan ini biasa terjadi karena kemampuan pendengaran yang sudah mulai menurun. Meskipun begitu, kalau kondisi kesehatannya baik, sebenarnya kemampuan bahasa orang lanjut usia itu tidak banyak berubah, teman-teman. Nah, mereka masih bisa berbicara dan memahami bahasa dengan cukup baik dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, waktu nenek kita diajak bicara secara langsung, bisa aja kan lancar gitu waktu ngobrol. Tapi ketika berada di tempat ramai atau saat berada di telepon, ia sering meminta kita untuk bicara mengulangi perkataannya kembali gitu. Karena mungkin saja nenek kita atau kakek nenek kita itu sulit menangkap apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, setelah kita tadi mendengarkan mengenai bahasa gitu ya, perubahan bahasa pada masa dewasa akhir, kita masuk kepada kerja masa dan pensiun pada dewasa akhir, teman-teman. Nah, menurut Sword dan Goldberg pada tahun 2005 gitu ya, pada awal abad ke-21, persentase laki-laki yang berusia 65 tahun ke atas yang tetap bekerja purna waktu itu lebih sedikit dibandingkan pada abad awal ke-20. Meskipun kini hukum pemerintah pusat itu memungkinkan bahwa individu yang berusia 65 tahun itu ke atas tetap bekerja, teman-teman. Nah, menurut Hardy pada tahun 2006, beberapa pensiunan itu hanya pensiun sebagian dan terlibat dalam pekerjaan separuh waktu dengan cara mengurangi jumlah jam kerja atau dengan melakukan pekerjaan baru gitu, teman-teman. Nah, stereotip terhadap pekerja lanjut usia dan jenis tugas-tugas yang ditangani itu dapat membatasi peluang karir mereka dan mendorong untuk pensiun lebih dini atau pembatasan pekerja yang berdampak pada mereka gitu, teman-teman. Nah, kenapa gitu ya
pada usia 65 tahun ke atas itu ada beberapa orang yang sudah dipensiunkan atau mungkin sebelum usia tersebut sudah dipensiunkan. Misalnya seperti ada tetangga saya itu ya umurnya masih 45 tahun tetapi sudah dipensiunkan karena bisa jadi uh, stereotip terhadap pekerja lanjut usia dan jenis-jenis pekerjaannya yang susah misalnya gitu ya, sehingga tidak bisa ditangani oleh uh, seorang dewasa akhir gitu ya, harusnya dewasa madya dan dewasa ya orang-orang muda gitu ya, sehingga uh, mereka tuh membatasi gitu pekerjanya. Tetapi ada juga orang-orang yang pada usia 45 nih, seperti tetangga saya tadi sudah dipensiunkan oleh perusahaannya karena takutnya menghambat gitu ya pekerjaannya, pekerjaan perusahaannya gitu ya, standar perusahaannya. Nah, kan 45 yang tadinya bekerjanya seluruh waktu gitu ya dari pagi hingga malam, ketika dipensiunkan kan tidak ada pekerjaan, sehingga banyak yang memilih untuk bekerja lagi dengan cara mengurangi waktu pekerjaan tersebut gitu. Misalnya yang tadinya dari pagi sampai malam, kata saya tadi kan menjadi dari pagi hingga siang saja, atau dari siang sampai sore saja gitu, sehingga mereka bisa membagi waktu gitu ya, dan uh, mendorong bahwa tidak tidak harus bekerja secara keseluruhan saja, tetapi boleh separuh waktunya gitu. Baik, selanjutnya kesehatan mental pada orang lanjut usia. Nah, meskipun kini sebagian dari populasi orang lanjut usia dapat berharap hidup lebih panjang, patut disayangkan bahwa kehidupan mereka ini mungkin terhambat oleh ketidakmampuan mental pada usia lanjut. Kemungkinan ini mengakibatkan timbulnya masalah pada individu dan kerugian pada masyarakat atau orang terdekat. Gangguan mental membuat individu semakin tergantung pada bantuan dan perawatan orang lain. Meskipun gangguan-gangguan mental pada orang-orang lanjut usia merupakan persoalan utama, timbulnya masalah ini tuh pada orang-orang lanjut usia tidak lebih sering dibandingkan pada orang dewasa yang lebih muda. Menurut Buse dan Blazer 1996. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa masalah-masalah kesehatan mental yang dialami oleh orang lanjut usia, yaitu seperti depresi, demensia, penyakit Alzheimer, penyakit-penyakit lainnya, dan ketakutan menjadi korban kejahatan dan perlakuan yang salah terhadap orang lanjut usia. Nah, oke, baik, selanjutnya. Nah, di sini adalah masalah-masalah kesehatan mental yang dialami orang lanjut usia. Yang pertama adalah depresi. Depresi mayor ini atau disebut dengan major depression adalah gangguan suasana hati di mana individu merasa sangat tidak bahagia, kehilangan semangat, merendahkan diri, dan bosan gitu. Nah, jadi teman-teman orang dewasa lanjut usia ini yang mengalami depresi biasanya merasa tidak enak badan, cepat lelah, nafsu makan menurun, kurang bersemangat, dan tidak termotivasi menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, depresi mayor ini cukup sering terjadi sehingga sering disebut sebagai penyakit umum dalam gangguan mental. Penelitian juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin berolahraga, terutama olahraga aerobik seperti jalan cepat atau senam, cenderung lebih kecil kemungkinannya mengalami depresi. Sebaliknya, lansia dengan kondisi kesehatan yang buruk dan sering merasakan nyeri lebih rentan mengalami depresi. Nah, terus juga di sini tuh depresi lebih sering ditemukan pada kelompok usia sangat lanjut yang sekitaran itu berumur 85 tahun ke atas. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan lebih banyaknya perempuan, meningkatnya keterbatasan fisik, penurunan kemampuan kognitif, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, depresi lebih banyak dialami perempuan dibandingkan laki-laki, dialami pada usia itu sekitaran 50 sampai 60 tahun, tetapi perbedaan ini tuh tidak terlihat lagi gitu pada usia sekitar 80 tahun. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu demensia. Demensia adalah gangguan
Neurologis yang gejala utamanya meliputi kemunduran fungsi mental. Individu yang mengalami demensia seringkali kehilangan kemampuan untuk merawat dirinya sendiri dan dapat kehilangan kemampuan untuk mengenali dunia sekitar dan orang-orang yang sudah biasa dikenalinya. Nah, jadi teman-teman, demensia ini tuh adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gangguan pada sistem saraf atau orang-orang yang ditandai dengan penurunan fungsi mental. Penurunan ini tuh biasa meliputi daya ingat, kemampuan berpikir, berbicara, mengambil keputusan, dan memahami lingkungan sekitar. Nah, orang-orang yang mengalami demensia ini seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mandi, berpakaian, atau makan tanpa bantuan. Selain itu, mereka juga dapat kehilangan kemampuan untuk mengenali tempat, waktu, serta orang-orang yang sebelumnya sangat akrab, termasuk anggotanya sendiri gitu, dilupakan atau lupa dengan anggota keluarganya sendiri. Nah, contohnya tuh seperti seorang lansia dengan demensia mungkin lupa jalan pulang ke rumah meskipun sudah tinggal di lingkungan tersebut selama bertahun-tahun. Ia juga bisa memanggil anaknya atau cucunya dengan nama orang lain atau tidak mengenali wajah anak atau cucunya sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengingat jadwal makan, minum obat, atau melakukan perawatan diri. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Nah, Alzheimer ini adalah salah satu bentuk dari demensia, kerusakan otak yang bersifat progresif, tidak dapat dipulihkan kembali, yang ditandai oleh memburuknya memori, penalaran bahasa, dan bahkan fungsi-fungsi fisik secara bertahap, gitu, teman-teman. Nah, jadi Alzheimer ini sulit untuk dipulihkan gitu. Nah, cara membedakan antara penurunan daya ingat yang normal akibat penuaan dengan gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment memang tidak mudah gitu. Selain itu sulit juga untuk memprediksi siapa saja penderita MCI atau tadi mild cognitive impairment yang nantinya akan berkembang menjadi penyakit Alzheimer gitu, teman-teman. Nah, obat-obatan yang ada saat ini tuh hanya membantu memperlambat perkembangan gejala, tetapi tidak dapat menyembuhkan atau menghentikan penyakit Alzheimer itu sendiri, menurut Raffi dan Eisen 2009. Nah, terus juga para tenaga kesehatan menilai bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai sumber dukungan bagi penderita Alzheimer. Namun, merawat penderita Alzheimer ini dalam dalam jangka panjang seringkali membuat anggota keluarga merasa kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Nah, misalnya ya, contohnya tuh kayak seorang lansia dengan Alzheimer, awalnya hanya sering lupa meletakkan barang, tapi lama-kelamaan ia mulai lupa nama anggota keluarga dan kesulitan berbicara dengan lancar. Dalam kondisi ini tuh, keluarga harus membantu mengingatkan jadwal makan, minum, obat, hingga menerima aktivitas sehari-hari. Nah, terus seiring waktulah, perawatan yang terus-menerus dapat membuat anggota keluarga merasa lelah dan akhirnya stres juga gitu. Maka dari itu kita perlu bersabar untuk bagaimana cara kita merawat lansia seperti itu. Selanjutnya itu di sini ada penyakit Parkinson yaitu penyakit kronis dan progresif yang ditandai oleh gemetar pada otot, gerakan yang melambat dan kelumpuhan sebagian dari wajah. Nah, dari Parkinson ini tuh adalah penyakit saraf yang bersifat kronis dan semakin memburuk dari waktu ke waktu gitu, teman-teman. Penyakit ini tuh ditandai dengan gejala seperti tangan atau kaki yang sering gemetar, gerakan tubuh yang menjadi lambat, serta otot wajah yang tampak kaku atau kurang ekspresif gitu. Nah, pengobatan Parkinson ini tuh umumnya bertujuan untuk mengurangi gejala dan membantu penderita tetap bisa beraktivitas Terus ke depannya, terapi seperti transplantasi sel punca dan terapi gen diharapkan dapat menjadi alternatif pengobatan yang lebih efektif. Nah, contohnya tuh kayak orang dewasa lanjut usia ini tuh dengan penyakit Parkinson mungkin mengalami tangan yang gemetar saat memegang sendok ya, teman-teman. Kalau makan gitu, ataupun kalau jalan jadi lambat, terus membungkuk, bergemetar gitu, sehingga sulit kalau waktu memegang sesuatu sulit makan sendiri atau sulit untuk
menggenggam sesuatu gitu. Nah, oleh itu hal itulah ia juga berjalan lebih pelan dengan langkah-langkah kecil gitu ya membungkuk. Terus kalau kita berbicara dengan lansia itu wajahnya tuh terlihat datar saat berbicara, kurangnya ekspresif karena sudah mengurangnya saraf-saraf ototnya gitu teman-teman. Baik, selanjutnya itu yang keempat, yaitu ketakutan menjadi korban kejahatan dan perlakuan yang salah terhadap orang lanjut usia. Nah, jadi beberapa orang lanjut usia ini ketakutan kejahatan dapat menjadi penghambat untuk berpergian, kehadiran pada kegiatan sosial dan pencarian gaya hidup yang aktif gitu. Jadi mereka tuh lebih ingin berdiam diri di rumah karena untuk menghindari adanya permasalahan pada dirinya sendiri oleh orang lain gitu. Nah, jadi teman-teman hampir ke seperempat orang lanjut usia ini tuh mengaku memiliki rasa takut menjadi korban kejahatan. Namun kenyataannya lanjut lansia ini justru memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan orang dewasa muda untuk menjadi korban kejahatan. Tapi kemungkinan karena mereka lebih berhati-hati dan menerapkan berbagai tindakan pencegahan gitu, jadinya lebih kecil risiko kejahatannya. Meski begitu, jika kejahatan menimpa lansia, jenis kejahatannya itu seringkali tergolong serius seperti kayak perampokan gitu ya. Selain itu juga rentan menjadi korban kejahatan tanpa kekerasan seperti penipuan, vandalisme, penjamretan, dan juga pelecehan gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau kekerasan terhadap lansia ini tuh dapat berupa pengabaian, kekerasan psikologis, maupun kekerasan fisik. Dan dalam banyak kasus ini pelakunya tuh justru orang terdekat, teman-teman, termasuk anggota keluarga atau pengasuh. Jadi maka dari hal itulah yang lansia itu merasa takut jika ada perlakuan kekerasan secara fisik baik psikologis gitu. Contohnya tuh kayak seorang lansia menjadi korban penipuan dengan modus undian berhadiah dan kehilangan tabungannya. Nah, memilih tetapi si lansianya tuh memilih untuk tidak melapor karena merasa malu dan takut, repot gitu. Terus contoh lainnya tuh kayak lansia yang tinggal bersama keluarganya sendiri atau saudaranya mengalami kekerasan verbal seperti dimarahi atau diabaikan. Terus eh, tidak dipenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terus meskipun tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung, tapi mereka merasa hal itu tuh menjadi sebuah penyakit kesehatan mental itu sendiri gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kekerasan secara psikologis, secara verbal, seperti itu, teman-teman. Baik, next selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu agama pada masa dewasa akhir. Agama dapat memenuhi kebutuhan psikologis pada orang-orang lanjut usia, membantu mereka menghadapi kematian yang akan datang, menemukan dan membina penghayatan akan makna dan pentingnya hidup gitu, serta menerima kemunduran yang tidak terelakkan karena usia, menurut Daleman, Papera, dan Studenski 2004. Nah, di sini berdoa dan meditasi menurunkan insiden kematian pada orang-orang lanjut usia karena dapat mengurangi stres dan mengurangi produksi hormon stres seperti adrenalin. Berkurangnya hormon stres berkaitan dengan jumlah keuntungan kesehatan, termasuk meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi teman-teman ya, menurut para peneliti dan laporan agama, memberi pegangan batin bagi lansia gitu, terutama saat menghadapi penurunan kesehatan, kehilangan orang terdekat, dan pikiran tentang kematian. Nah, dengan lansia ini beragama atau lebih memperdalam keagamaannya, lansia bisa merasa hidupnya tuh tetap bermakna, lebih tenang, dan lebih bisa menerima kondisi yang tidak bisa dihadapi karena usianya gitu. Selain itu, kegiatan seperti berdoa dan meditasi, sholat gitu ya, memperdalam keagamaannya itu membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres mereka. Saat stres berkurang, tubuh juga menjadi lebih sehat karena hormon stres menurun dan daya tahan tubuh pun meningkat gitu. Nah, jadi singkatnya agama dan spirilit,
Spiritualitas membantu lansia menjadi lebih kuat secara mental, lebih tenang secara emosional, dan lebih sehat secara fisik. Maka dari hal itulah lansia pun perlu dukungan dari komunitas keagamaan juga gitu untuk bisa memiliki tujuan hidup yang lebih jelas di masa tuanya gitu. Seperti itu teman-teman. Kita masuk kepada contoh studi kasus teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, baru-baru ini malah viral mengenai ibu-ibu yang marah kepada penumpang perempuan yang sedang duduk gitu ya di Transjakarta, di mana perempuan ini sedang duduk dalam kondisi sakit, tetapi ibu-ibunya ini kekeh pengen minta tempat duduk tersebut berganti tempat duduk gitu, karena uh, beliau ingin duduk dan seharusnya menurut dia perempuan ini yang lebih muda ini harus bergantian dengan orang-orang yang lebih tua gitu ya, karena anggapannya orang yang lebih tua itu perlu membutuhkan banget gitu ya tempat duduk tersebut. Nah, kronologi singkat kasusnya itu, dalam video yang viral ini, seorang ibu-ibu ini marah dan memaksa penumpang lain, si perempuan yang masih muda ini, untuk pindah kursi di bus Transjakarta karena menurutnya itu dirinya tuh lebih tua gitu dan lebih berhak duduk di situ gitu. Ia bahkan memaksa meskipun kursi tersebut itu bukan kursi prioritas dan penumpang perempuan tersebut dalam keadaan sedang sakit. Nah, kita hubungkan ya dengan perkembangan kognitif pada lansia yang sekarang kita bahas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, penurunan kemampuan atensi dan pengendalian emosi itu mempengaruhi gitu ya. Bisa jadi ini juga termasuk kepada, bisa jadi ini juga alasan kenapa ibu-ibu tersebut marah gitu ya. Nah, kita bahas pada lansia gitu ya, kemampuan fokus dan mengendalikan emosi itu bisa menurun karena kan perubahan fungsi otak gitu ya yang dialami secara alami saat menua gitu ya, sehingga lansia itu mungkin lebih cepat bereaksi emosional jika merasa tidak nyaman atau terancam. Misalnya seperti tadi, karena perempuan yang masih muda ini tidak menawarkan untuk berbagi tempat duduk gitu ya, sedangkan dia pengennya ditawarkan untuk mendapatkan tempat duduk yang diharapkan tersebut, akhirnya dia mengeluarkan emosi yang jelek gitu ya, tidak terkontrol. Nah, uh, karena kemampuan atensi dan pengendalian emosi yang cenderung menurun gitu ya saat usia lanjut, sehingga ibu-ibu ini meresponnya dengan marah yang berlebihan. Seperti kalian juga bisa lihat ya pada video tersebut, itu bagaimana berkaitan dengan lansia mengelola informasi dan respon emosinya. Bukan berarti semua lansia itu mudah marah, tetapi bisa jadi ini salah satu manifestasi perubahan kognitif yang normal gitu yang terjadi pada ibu-ibu tersebut. Nah, yang kedua itu masuk kepada persepsi sosial dan prioritas, kita lihat nih. Nah, sering juga kebanyakan seorang dewasa akhir ini kayak ibu-ibu ini nih sering mengingat aturan masa lalu atau menerapkan pengalaman lama dalam menilai situasi. Mereka mungkin berpikir bahwa usia itu selalu memberi hak yang lebih gitu. Padahal dalam konteks kursi non prioritas ini, dalam di kasus ini, aturan itu tidak selalu seperti itu, teman-teman. Bisa kita lihat ya dalam video, bisa kalian lihat gitu ya. Ketika kalian melihat videonya, sang ibu ini tampak melihat dirinya tuh harus berhak gitu memperoleh kursi tersebut lebih dulu.
ini bisa berkaitan dengan cara berpikir mereka, cara berpikir beliau gitu, berdasarkan pengalaman hidupnya, di mana seseorang itu merasa dihormati karena usianya. Saya tuh harus dihormati loh, saya tuh perlu diberikan kursi itu, karena saya tuh berhak, karena saya tuh lebih tua gitu dari kamu gitu. Dan saya pun rentan gitu terhadap aktivitas yang berdiri sehingga saya memerlukan tempat duduk itu gitu. Nah, padahal teman-teman, di transportasi modern ini hak prioritas itu jelas dan harus dipahami secara benar dan sudah diklarifikasi juga oleh pihak Transjakarta ya bahwa karena kakaknya ini sedang sakit, kemudian beliau duduk lebih dulu, kemudian dia juga tidak duduk di kursi prioritas, maka sah-sah saja gitu ya bahwa uh, kakak ini tidak berbagi tempat duduk dengan ibu tersebut seharusnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu kita lihat dalam aspek use it or lose it. Nah, dalam interaksi sosial. Nah, materi yang sudah tadi saya jelaskan di awal tuh yang pertama menjelaskan bahwa kemampuan kognitif itu kan akan turun gitu ya jika tidak dilatih dan tidak digunakan. Interaksi sosial juga kan yang positif itu justru bisa membantu menjaga fungsi otak juga kan. Nah, kalau seseorang termasuk ibu-ibu ini misalnya jarang berinteraksi, kemudian jarang belajar hal baru juga, atau tidak terbiasa dengan situasi sosial modern seperti budaya antri atau diskusi santun gitu ya, maka kemampuan kognitifnya tuh dalam menghadapi konflik itu bisa menurun teman-teman. Sementara kalau ibu-ibunya ini nih yang sering dilatih gitu ya komunikasinya itu cenderung lebih bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam video yang viral tersebut bisa jadi ibunya ini tidak sering dilatih gitu ya ininya kemampuan kognitifnya, maka ketika dia berdiskusi atau berkomunikasi dengan kakaknya ini menggunakan keluarlah kata-kata yang kasar, menggunakan bahasa menyebutkan hewan, kemudian bahasa-bahasa kasar lainnya gitu ya. Nah, selain itu kita lihat juga dalam proses penuaan. Nah, dalam proses penuaan bukan juga selalu negatif ya teman-teman. Nah, eh, kasus ini kan bukan gambaran semua lanjut usia ibu-ibu seperti ini ya. Banyak lansia juga yang tetap bersikap sopan, bijak, dan bisa mengatur emosi dengan baik gitu ya. Nah, dalam video tersebut saya lihat gitu ada beberapa ibu-ibu yang menenangkan ibu yang marah ini dengan bahasa yang bijak, yang tenang, dan lembut gitu. Sehingga saya dapat menggambarkan gitu bahwa banyak lansia tidak seperti ibu yang marah-marah ini. Mereka menunjukkan bagaimana perbedaannya itu yang signifikan. Dari perbedaan pengalamannya, mungkin saja keterampilan sosialnya, dan kondisi kognitifnya itu mempengaruhi perilaku seseorang dalam konflik sosial. Bisa jadi ya teman-teman pengalaman, keterampilan sosial, dan kondisi kognitifnya ini berbeda dengan ibu yang marah-marah dengan ibu yang menenangkan si ibu yang marah ini. Sehingga kita tuh bisa dapat simpulkan bahwa kasus ibu-ibu yang viral ini marah di bus Transjakarta dapat kita lihat melalui lensa perkembangan kognitif pada dewasa akhir gitu ya. Perubahan fungsi otak itu termasuk kontrol emosi dan perhatian yang terjadi di studi kasus ini itu bisa membuat respon terhadap situasi stres berbeda. Selain itu, pengalaman hidup yang terbentuk sejak dulu juga mempengaruhi cara pikir lansia tentang hak dan prioritas, teman-teman. Ini juga mengingatkan gitu ya, kita bahwa penuaan itu adalah proses yang kompleks, proses yang sulit, bukan sekadar kehilangan kemampuan saja, tetapi juga soal bagaimana seseorang ini berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial modernnya, seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah di penghujung gitu ya. Bisa kita dapat simpulkan
bahwa perkembangan kognitif di masa dewasa akhir ini merupakan proses yang rumit, melibatkan berbagai transformasi dalam fungsi otak, kemudian kemampuan berbahasa, serta aspek sosial dan emosionalnya. Nah, pada fase ini, elemen mekanis seperti laju membaca data, daya ingat, dan fokus itu cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Dengan demikian, masa dewasa akhir ini bukanlah akhir dari pertumbuhan, melainkan periode di mana seseorang ini belajar menerima perubahan, beradaptasi, dan memberikan makna yang lebih mendalam pada kehidupannya yang lebih bijak. Selain kesimpulan tadi yang bisa saya dapat simpulkan gitu ya, di sini juga ada saran teman-teman, ada saran bagi mahasiswa dan bagi guru. Kalau bagi mahasiswa diharapkan mampu memahami teori perkembangan kognitif dewasa akhir tidak hanya secara teoritis tapi juga dalam konteks praktisnya seperti menghormati, kemudian memahami dan berinteraksi dengan lansia secara empatik. Nah, mahasiswa juga dapat menjadikan pengetahuan ini sebagai bekal dalam bidang pendidikan, konseling, maupun pelayanan sosial, teman-teman. Nah, dan bagi guru, penting untuk menanamkan nilai-nilai penghargaan terhadap proses perkembangan manusia sepanjang hayat kepada peserta didik, karena guru juga diharapkan gitu ya dapat menjadikan hasil kajian perkembangan kognitif dewasa akhirnya ini sebagai bahan pembelajaran agar siswa memiliki pemahaman yang utuh tentang perubahan manusia di setiap tahap kehidupannya. Oke, baik untuk teman-teman semua, sesi tanya jawabnya boleh langsung lampirkan saja di kolom komentar ya, teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami terkait materi tentang perkembangan kognitif di masa dewasa akhir. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.